5, 4, 3, 2, 1, go. Halo, saya Aksin, saya dari Biologi B semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, apa saja hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Yang kedua, ada bagaimana proses spermatogenesis terjadi? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Yang keempat, bagaimana alur pengeluaran sperma? Dan yang kelima, apa saja gangguan pada sistem reproduksi pada pria? Dan langsung saja yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa sajakah hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Yang pertama ada FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon FSH ini adalah hormon reproduksi yang diproduksi di kelenjar pituitari. Kelenjar ini ada di otak dan memiliki ukuran sebesar kacang polong. Pada pria ini, hormon ini berfungsi untuk mengendalikan sperma dan perkembangan organ reproduksi serta organ kelamin. Yang kedua ada LH atau luteinizing hormone. Pada pria fungsinya dapat merangsang produksi testosteron dan mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Yang ketiga ada hormon testosteron. Hormon ini lebih dikenal sebagai hormon seks pria karena memang lebih banyak diproduksi dalam tubuh pria, dan fungsinya pada pria adalah untuk mengendalikan gairah seks dan memproduksi sperma dan mempengaruhi kepadatan serta kekuatan tulang. Yang keempat ada hormon estrogen. Pada pria, hormon estrogen berperan penting untuk menjaga kesehatan sperma. Akan tetapi kelebihan hormon estrogen juga dapat berakibat negatif pada pria, yaitu karena dapat memicu kualitas sperma yang menurun dan memicu disfungsi ereksi. Pertanyaan nomor 2, bagaimana proses spermatogenesis itu terjadi? Pada tubulus seminiferus ini sudah terdapat spermatogonium yang bersifat diploid dan berjumlah ribuan. Sel diploid merupakan sel yang memiliki jumlah kromosom berpasangan. Setiap spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk spermatosis primer 2N. Spermatosis primer 2N diploid ini akan melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk 2 spermatosis sekunder yang bersifat haploid. Sel haploid adalah sel yang hanya terdiri dari satu set kromosom. Tiap spermatosit sekunder yang haploid ini melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semua fungsional. Yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Sperma yang matang akan menuju epididymis, selanjutnya ke vas deferens, vesicula seminalis, dan uretra serta berakhir dengan ejakulasi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kualitas sperma? Yang pertama yaitu menjaga berat badan ideal. Karena penelitian membuktikan bahwa meningkatnya indeks massa tubuh berkaitan dengan menurunnya jumlah serta pergerakan sperma. Yang kedua, menerapkan diet sehat. Pilih variasi buah dan sayuran yang kaya akan antioksidan dan dapat memperbaiki kualitas sperma. Yang ketiga, mencegah infeksi menular seksual seperti chlamydia dan gonore yang dapat menyebabkan ketidaksuburan pada pria. Oleh karena itu, setidaknya pada satu pasangan atau gunakan kondom setiap berhubungan seksual. Dan yang terakhir ada bergeraklah atau beraktivitas, karena beraktivitas fisik secara intens yang sedang dapat meningkatkan enzim antioksidan yang dapat melindungi sperma. Pria yang berolahraga rutin memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi serta kualitas semen yang lebih baik dibandingkan pria yang kurang aktif.
Pertanyaan yang keempat, bagaimana alur pengeluaran semen? Jawabannya, ejakulasi sendiri mempunyai 2 fase. Dan selama fase pertama, fase deferens yang merupakan tabung penyimpanan dan transport sperma dari testis ini berkontraksi untuk mengeluarkan sperma ke bagian belakang dari uretra. Seminal vesikula juga melepaskan cairan menuju belakang uretra. Pada fase kedua, bagian belakang dari uretra akan merasakan adanya cairan di dalamnya dan mengirimkan sinyal ke tabung syaraf yang nantinya akan mengirimkan sinyal kembali kepada otot ada di dasar penis untuk berkontraksi secara kuat sekitar 0,8 detik untuk memaksa supaya cairan semen keluar dari penis. Pertanyaan yang kelima, apa saja gangguan pada sistem reproduksi pria? Yang pertama ada hernia inguinal. Ini adalah suatu kondisi yang terjadi pada alat reproduksi pria ketika dinding perut bagian bawah melemah sehingga usus turun ke kantung testis atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Yang kedua ada hidrokel, penyakit pada alat reproduksi pria di mana kondisi kantung testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Biasanya hidrokel ini tidak terlalu membahayakan testis. Yang ketiga ada kanker testis. Yang keempat ada pembekakan skrotum. Dan yang kelima ada disfungsi ereksi. Ini adalah suatu kondisi di mana pria tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat dalam berhubungan seksual. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.